Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Cahaya merah yang cemerlang berputar-putar. Shi Hao duduk di dalam bidang rumput jiwa darah, menelan tangkai demi tangkai. Tubuhnya bersinar seperti berlian darah dan mengalir dengan jenis kekuatan misterius. Pada saat ini, tubuhnya terasa seperti di ambang perpecahan. Darah bersinar dan tulangnya mengeluarkan suara gemuruh. Seolah-olah mereka terbakar. Dagingnya hampir runtuh. Jenis rumput yang menakjubkan ini tidak cocok untuk ras lain. Efek obatnya adalah tirani, dan jika seseorang mencoba untuk memperbaikinya dengan paksa, vitalitas keseimbangan tubuh seseorang akan rusak, dan itu akan meledak. Aroma rumput jiwa darah sangat kaya. Shi Hao menahan rasa sakit dan menekan jenis perubahan ini. Setiap inci tubuhnya bersinar dengan teks tulang primitif, mencegah tubuhnya pecah. Yun 11 berdiri berjaga di samping. Sudah terlambat baginya untuk mengatakan apapun sekarang, dan pihak lain juga sangat keras kepala, tidak mau mendengarkan peringatannya. Karakteristik obat tirani apa? Benar-benar kuat. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri dengan gigi terkatup. Cahaya warna-warni merah melonjak tentang permukaan tubuhnya seperti hamparan cahaya yang berapi-api. Ini adalah gelombang energi darah yang memicu jiwanya. Dia terus menekan tubuhnya, duduk di sini di dalam aroma obat. Dia menggunakan semua jenis kekuatan untuk menundukkan tubuhnya, mencegah dagingnya pecah. Bisakah kamu mengeluarkan khasiat obatnya? Jangan memaksakan diri seperti ini, itu terlalu berbahaya, kata Yun 11. Jangan khawatir. Shi Hao berkata melalui pengajaran yang terkepal. Bersama dengan rumput jiwa darah yang dia makan sebelumnya, dia menelan lebih dari 150 batang. Permukaan tubuhnya berwarna merah cerah seperti darah. Gelombang kekuatan misterius menempatkan tubuhnya di ambang kehancuran, dan ini juga berlaku untuk dagingnya. Ada kekuatan atribut iblis menakutkan yang hampir membuat tubuhnya meledak. Menanggung, dia mencoba bertahan dan beradaptasi dengan perubahan ini. Ada desas-desus bahwa iblis kera juga akan merasakan sakit ketika mereka memakan rumput jiwa darah, tetapi konstitusi mereka istimewa, sehingga mereka masih dapat sepenuhnya menyerap karakteristik obat pada akhirnya, memungkinkan tubuh mereka mengalami perubahan. Ekspresi Shi Hao serius. Tubuhnya gemetar saat dia duduk di sana. Bahkan tubuh sekuat dirinya memiliki reaksi seperti ini, jadi orang bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang dia rasakan. Di masa lalu, ada bakat luar biasa yang melahap lebih dari 100 batang rumput jiwa darah, tetapi mereka mulai batuk darah, dan kemudian daging mereka mulai terbelah. Jiwa mereka terbakar. Sementara itu sekarang, dia mendorong batas ini menjadi 150 batang. Itu benar-benar mengejutkan. Boh! Suara ringan terdengar di udara. Bahu Shi Hao meledak. Semburan darah berkembang, menghasilkan pemandangan yang agak menakutkan. Untungnya, lukanya tidak terlalu besar, hanya sebesar kepalan tangan bayi. Itu tidak bisa dianggap sebagai cedera serius. Namun, ini adalah pertanda, dan perubahan yang sangat buruk. Dekat dengan tempat cedera ini muncul, lengan itu mulai mengejang, dan kemudian terus mengeluarkan darah. Menekan! Shi Hao meraung. Satu-satunya jalan surgawinya mengembun, menekan seluruh lengannya. Simbol bersinar cemerlang dan gemerlap, menstabilkan cedera ini. Apakah kamu benar-benar mencoba meniru iblis kera dan menanggung semua karakteristik obat untuk secara paksa mengubah tubuhmu? Anda harus tahu bahwa konstitusi Anda benar-benar berbeda dari mereka. Yun 11 menjadi semakin khawatir. Dagingku bahkan lebih kuat dari iblis kera, jadi kenapa aku tidak bisa melakukannya? Aku pasti bisa.
Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, sudut bibirnya sedikit terdistorsi karena terlalu menyakitkan. Pada saat ini, ada bahaya seluruh tubuhnya meledak. Beberapa pembuluh darah muncul ke permukaan tubuhnya seperti ular dan naga, di ambang meledak. Kaca! Ini adalah kasus untuk tulangnya juga, hanya di ambang patah. Suara gabeng-gabeng terus-menerus bergema, memancarkan pancaran sinar yang gemerlap di tubuhnya. Gelombang kekuatan rahasia muncul di permukaan dagingnya, dan kemudian mencapai tulangnya, terus-menerus menghantam tubuhnya. Itu membuat rasa sakit yang dia rasakan semakin sulit untuk ditanggung. Peu! Dia batuk darah. Itu sangat cerah dan merah. Selain itu, retakan muncul di banyak area di sekitar tubuhnya. Situasinya saat ini sangat mengerikan. Shi Hao mengeluarkan gerutuan. Cahaya warna-warni ilahi beredar dan simbol menutupinya dengan rapat. Kuali kecil muncul satu demi satu, mengalir di dalam darahnya. Kemudian, mereka mengeluarkan suara dering. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi kuali besar. Ini adalah pencerahan yang dia capai di alam transformasi spiritual. Dagingnya bisa menghasilkan lonceng dao, kuali, pedang ilahi, dan hal-hal lain. Pada saat ini, mereka membentuk kuali, karena itu yang paling kokoh, menggunakan bentuk ini untuk melindungi tubuhnya. Selain itu, kualinya yang berbentuk daging bergabung dengan lorong surgawi di sekitarnya, membentuk entitas yang tidak dapat digerakkan, secara efektif mencegah luka-lukanya memburuk. Meskipun demikian, seluruh tubuh Shi Hao masih berlumuran darah. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan dan beradaptasi dengan perubahan ini sehingga dia bisa menyerap karakteristik obat. 2 hari 2 malam kemudian, Shi Hao berhasil melewatinya. Rasa sakit yang dia rasakan mulai melemah. Dia menyerap efek obat misterius dan terbiasa dengan jenis penyempurnaan ini. Ini adalah keajaiban, kata Yun 11. Shi Hao makan total lebih dari 150 batang rumput jiwa darah, melebihi rekor bakat luar biasa masa lalu, dan dia masih tidak terluka, mampu bertahan. Dia diam-diam mengerti. Kemudian, dia meminta Yun 11 untuk menyerangnya dengan simbol sehingga dia bisa memeriksa apakah itu benar-benar efektif. Kekuatan magis yang menyerangku telah melemah. Meskipun itu bukan kekebalan, itu masih cukup mengejutkan. Selama konfrontasi besar, ini tidak diragukan lagi sangat membantu. Melemahkan serangan kekuatan magis pihak lain akan memberinya keuntungan besar. Itu masih belum cukup, kata Shi Hao pada dirinya sendiri. Dia melihat sekelilingnya, melihat bahwa setidaknya ada 100 batang rumput jiwa darah, tetapi jika dia terus memakannya, itu benar-benar akan terlalu berbahaya. Namun, dia memutuskan untuk terus berjalan, mendorong dirinya sendiri hingga batasnya. Dia ingin melihat berapa banyak batang yang bisa dia perbaiki. 156, 157. Shi Hao diam-diam menghitung. Dia mulai memakan rumput jiwa darah lagi, menggunakan ini untuk menantang dirinya sendiri, berharap untuk mengembangkan kekebalan kekuatan magis untuk dirinya sendiri. Yun 11 memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, tetapi dia tahu bahwa tidak ada cara untuk meyakinkannya sebaliknya. Dia hanya bisa menonton diam-diam dan melindungi dermawan miliknya ini. Sehari dan malam kemudian, Shi Hao meningkatkan totalnya menjadi 200 batang, dan saat itulah bahaya akhirnya muncul. Tubuhnya mulai retak, dan jiwanya bersinar, seolah-olah akan terbakar habis. Dia melepaskan raungan rendah. Catatan primordial sejati diukir dengan pikirannya, dan diagram 10.000 roh muncul. Dia menutupi tubuhnya dengan teks tulang catatan yang sebenarnya dan simbol diagram 10.000 roh. Tubuhnya berlumuran darah, retak dan kemudian sembuh. Jenis karakteristik obat ini membawa ras lain dari iblis kera sangat merugikan. Itu sulit untuk bertahan. Kaca!
di dada Shi Hao, sebuah tulang patah, membuat daging terbang keluar. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Selain itu, darah yang mengalir keluar tidak mendarat di tanah, melainkan terbakar habis-habisan dalam kehampaan. Suhunya sangat tinggi. Itu sangat menakutkan. Yun 11 berteriak ketakutan. Dia memegang cermin berharga itu, mengirimkan seberkas cahaya ilahi untuk menstabilkan daging Shi Hao dan mencegah cederanya semakin parah. Ini benar-benar menakutkan, kata Shi Hao pada dirinya sendiri. Satu-satunya jalan surgawinya mengembun, hampir menekan permukaan tubuhnya, nyaris tidak membungkusnya untuk mencegah dagingnya runtuh. Sementara itu, dia menggunakan teks tulang true record dan menyusun diagram 10.000 roh, menampilkan efeknya di tubuhnya. Mereka muncul dan menekan tubuhnya. Sama seperti ini, siang dan malam berlalu. Shi Hao berhasil bertahan, akhirnya menstabilkan segalanya. Darah yang terbakar menjadi tenang, dan dagingnya tidak lagi pecah atau bersinar. Batasnya didorong menjadi 200 batang. Yun 11 tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu mengejutkan. Ini adalah rekor baru dan menakutkan. Kali ini, Shi Hao tidak bertindak gegabah. Dia duduk di sana untuk menyesuaikan tubuhnya, memulihkan dirinya ke kondisi optimalnya. Setengah hari kemudian, dia mulai menguji hasilnya. Dia menyuruh Yun 11 menyerangnya. Kesuksesan! Shi Hao sangat bersemangat. Serangan pertama tidak efektif terhadapnya, sepenuhnya dinetralkan. Kekuatan magis dibubarkan. Namun, ini tidak benar untuk serangan kedua. Keadaan kembali normal. Kekuatan magis memasuki tubuhnya. Dia duduk di sana, mengatur napasnya dan pulih untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, dia menguji hal-hal lagi. Hasilnya sama saja. Gelombang kekuatan magis pertama diabaikan, tidak dapat menembus pertahanannya, tetapi ketika gelombang kedua dimulai, itu bisa masuk lagi. Ini, Yun 11 terkejut. Dia tiba-tiba benar-benar mendapatkan kemampuan seperti ini. Itu terlalu menantang surga. Jika berita ini keluar, itu pasti akan membuat sekte besar terguncang. Jadi hanya ini yang bisa dilakukan. Masih belum bisa mencapai level iblis kera. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Meskipun ini masalahnya, dia masih puas. Hanya gelombang pertama kekuatan magis yang tidak efektif sudah cukup untuk membiarkan dia melakukan banyak hal. Aku harus terus makan. Mari kita lihat apa efek lain yang akan terjadi. Mata Shi Hao bersinar terang. Namun, ketika 200 batang pertama dimakan, rumput jiwa darah tampaknya tidak berguna baginya. Itu tiba-tiba tidak melukai tubuhnya. Efek obat tirani tidak muncul dengan sendirinya. Sama seperti itu, Shi Hao terus memakannya, memetik semua rumput jiwa darah yang tersisa. Secara total, dia memperbaiki sekitar 270 batang. Setelah memakan semua ini, memang masih ada beberapa efeknya, tapi tidak begitu terlihat. Setelah Shi Hao melakukan satu tes terakhir, dia menemukan bahwa hanya gelombang pertama kekuatan magis yang bisa dihentikan. Sulit baginya untuk memiliki terobosan baru. Ini tidak terbayangkan. Kamu benar-benar mendapatkan kemampuan seperti ini. Yun 11 menghela nafas dengan takjub. Matanya yang indah melepaskan cahaya warna-warni ilahi. Tidak apa-apa kurasa. Setidaknya akhirnya ada beberapa jenis efek. Shi Hao tertawa dan berkata. Kemudian, mereka meninggalkan tempat ini dan memasuki kedalaman medan perang kuno, bersembunyi. Berdasarkan apa yang dikatakan Yun 11, saat ini, mengulur waktu adalah yang paling penting. Mereka harus menunggu sampai leluhur kuno Celestial Race dihidupkan kembali. Jika tidak, sangat tidak realistis bagi mereka untuk mencapai provinsi surga sendirian.
Seluruh dataran darah dibatasi dan penuh dengan pembantaian. Mereka di sini. Mereka mengejar kita lagi. 2 hari kemudian, Shihao dan Yun 11 mengangkat kepala mereka. Mereka melihat sekelompok burung ganas berputar-putar di udara, menyebabkan mereka mengeluarkan ekspresi serius. Mereka masih tidak dapat melarikan diri pada akhirnya. Itu masih makhluk dari kelompok tentara bayaran 100 burung, dan para pemimpinnya masih gagak emas dan burung pipit api. Mereka terbang berputar-putar tinggi di langit, dan kemudian mereka menuju ke arah ini. Kelompok burung iblis ini terlalu tajam, pada akhirnya masih bisa menemukan kita. Shihao menghela nafas pelan. Mereka hanya bisa terus maju sekarang. Mereka memilih tempat berbahaya di mana mereka bisa membangkitkan beberapa makhluk tingkat dewa sejati untuk berurusan dengan makhluk kelompok 100 burung mercenari. Ada 2 lainnya. Shihao memperhatikan bahwa ada seorang pria paruh baya duduk di punggung gagak emas, dan ada seorang anak muda yang berdiri di punggung Firecloud Sparrow. Mereka saat ini sedang mengamati bumi yang besar. Ras apa yang dimiliki kedua sosok itu? Shihao memperhatikan bahwa ada jejak simbol ungu di antara alis makhluk itu yang seperti mata surgawi. Sepertinya mereka bisa dibuka. Selain fitur ini, bagaimanapun, mereka tidak jauh berbeda dari manusia. Perlombaan perang, itu mereka. Mata Yun 11 menjadi dingin. Dia tahu bahwa dari warisan yang menyerang ras surgawi kali ini, perlombaan perang jelas merupakan kekuatan utama, karena kedua klan ini saling bertentangan seperti air dan api. Apakah perlombaan perang kuat? Shihao bertanya. Di era kuno, mereka diperingkatkan dalam 10 ras besar dan disebut klan kaisar perang. Mereka sangat mulia, dan semua orang di bawah langit menghormati mereka, kata Yun 11. Shihao terkejut. Disebut ras kaisar atau klan jelas merupakan kemuliaan yang tak terbayangkan. Saat itu, Celestial Race memiliki 6 individu yang berevolusi menjadi celestial yang tak tertandingi, dan baru pada saat itulah mereka mendapatkan gelar jenis ini. Latar belakang seperti apa yang dimiliki War Race saat itu? Bagaimanapun, mereka pasti kuat. Ini tidak bagus. Mereka menemukan kita. Shihao mengerutkan kening. The Hundred Bird Mercenaries tidak dikenal karena kecakapan bertarung mereka, tetapi jika itu benar-benar mengejar, mereka pasti salah satu yang terbaik di Provinsi Iblis. Mereka awalnya membuat mereka keluar dari jejak mereka sejak lama, tetapi karena kelompok inilah mereka ditemukan lagi. Akhirnya menemukanmu, akhirnya kau diketemukan. Yang berbicara bukanlah Golden Crow atau Firecloud Sparrow, melainkan pria paruh baya dari War Race yang duduk di punggung burung ganas. Batu mandat surga ada di tubuhmu. Anak muda lainnya juga berbicara. Temperamennya tidak biasa. Rambut hitam berserakan. Matanya cerah. Dia menatap Yun 11, terus-menerus menganggukkan kepalanya saat dia melakukannya. War Race, kalian semua bermain api. Ketika leluhur kuno klan saya hidup kembali, Anda semua harus menghadapi konsekuensinya. Yun 11 berkata dengan dingin. Siapa yang benar-benar bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Bahkan jika Celestial tua itu benar-benar bertahan, masih akan ada orang lain yang menghentikannya. Jenius muda War Race tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata, kamu sudah bergabung dengan batu mandat surga. Jika diekstraksi secara paksa, maka efek batu aneh itu akan menurun tajam. Ini benar-benar masalah yang menyebabkan sakit kepala. Ada aura jahat padanya. Sudut bibirnya miring ke atas, dan sinar keemasan melintas di matanya. Bagaimana kalau kamu menikah saja dengan War Race-ku? Teruslah bermimpi. Yun 11 hanya memiliki 2 kata ini untuknya. Sosoknya anggun dan rambutnya lembut. Matanya cepat tanggap. Pesonanya tak tertandingi,
seolah-olah dia adalah seorang dewi yang keluar dari lukisan. Dia sangat cantik dan bisa menggerakkan hati banyak orang. Saya merasa itu bukan pilihan yang buruk. Menikah dengan Warre saya masih bisa dianggap sebagai pertandingan yang pantas. Pemuda itu berkata dengan tenang. Tangkap mereka. Pada saat ini, pria paruh baya di punggung gagak emas berbicara dengan cara yang sangat mengesankan. Bagus kalau tidak ada dewa sejati. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, ini masih cukup menakutkan. Jika dia menghadapi mereka secara langsung, dia pasti akan jatuh. Pihak lain memiliki terlalu banyak ahli. Namun, dia memiliki kesempatan lain untuk bertarung. Dia ingin melihat sejauh mana apa yang disebut kekebalan kekuatan magis ini. Yang mana yang kamu inginkan mati? Shi Hao cukup kurang ajar, meminta Yun 11 untuk menunjuk satu. Tidak memahami perbedaan antara hidup dan mati. Di langit, sekelompok burung ganas dan 2 ahli ras perang semuanya mengungkapkan seringai kemarahan. Bunuh perlombaan perang! Kata Yun 11, berkata tanpa berpikir. Kedua belah pihak telah menjadi musuh selama beberapa generasi. Bunuh kami. Anak muda War Race mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Matanya membawa dingin dan niat membunuh. Aku tidak akan membunuhmu dan malah membawamu kembali sebagai istri untuk rasku. Yang disebut pria ke langit seharusnya dilakukan di War Race saya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.